globalnya sekarang. Tapi saya perlu informasikan tentang jenis global ini adalah produk yang berkaitan dengan yang dari alam, ya. Yang utama adalah yang berkaitan dengan anti-aging. Anti-aging, kalau bicara aging, tentu kita berbicara tentang sel, tentang kromosom, tentang DNA. Nah, ada waktu tertentu nanti saya akan jelaskan tentang ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua adalah konsultasi kesehatan umum yang hari ini dilakukan. Nah, event kami setiap hari Senin, tiap hari Minggu, seminggu sekali. Ini sudah yang ke-19 kali kalau saya nggak salah event seperti ini kami lakukan. Setiap minggu, Bapak dan Ibu. Kecuali waktu itu kami ada event internasional sehingga satu minggu itu kami tidak lakukan. Tapi dari sana setiap minggu event ini dilakukan. Nah, event konsultasi kesehatan, pembicara juga bukan sembarang pembicara. Pembicara yang betul-betul memahami banget apa yang mereka katakan. Nah, Bapak dan Ibu dikasih kesempatan untuk bertanya, konsultasi. Nah, nanti ada waktunya Bapak dan Ibu bisa melalui chat atau nanti ada kesempatan setelah slide-nya diperkenalkan, artinya slide-nya ditunjukkan, selesai baru kita dikasih kesempatan untuk bertanya jawab, ya. Makanya sekarang saya mute semua, jadi saya tidak izinkan Bapak dan Ibu untuk membuka mic-nya nanti setelah selesai slide presentasi, ya. Nah, lalu kita ke depannya juga akan ada edukasi, informasi, dan juga training. Training tentang apa? Semuanya, Bapak dan Ibu. Banyak hal yang kita bisa training, tetapi yang jelas adalah sesuatu yang positif. Nah, semua yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan melalui Morich Community, kami berani pertanggungjawabkan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Produk legalitasnya ada, ya. Dokter-dokter yang berbicara itu sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan mereka ahli di bidangnya, ya. Mereka adalah pakarnya, ya. Nah, edukasi, training ataupun informasi itu sesuatu yang positif, ya. Training adalah base dari experience orang-orang. Jadi bukan artinya copas sini sana enggak jelas, enggak, Bapak dan Ibu, ya. Nah, seperti slide yang Bapak dan Ibu terima udah seminggu lalu atau melalui teman-teman dapat kontennya tentang stress management. Semua orang stres selama masih hidup, betul nggak? Nah, bagaimana mengelola stres? Tapi tentu dengan sebuah terapi. Nah, Dokter Adre pembicara ini sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu persiapkan baik-baik waktunya. Kalau misalnya sekarang mau ke belakang, mau kencing dulu, cepat-cepat Bapak dan Ibu, cepat, ya. Kita segera akan mulai. Nah, tanpa panjang lebar lagi, ya, saya akan serahkan kesempatan ini kepada Dr. Ferry Lasemawati yang akan memandu event siang hari ini untuk memperkenalkan siapa Dr. Adre, Dr. Adre Maisa, ya. Silakan Bu Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Morich Community kembali. Selamat siang juga Dr. Adre yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya nanti buat kita semua. Semoga berguna. Saya akan membacakan dulu autobiografi beliau. Dr. Adre Mayasa, spesialis penyakit saraf, konsultan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 1 Mei tahun 1958 dan sekarang ini Dr. Adre bekerja di subdivisi Neurobehavior FKUI RSCM sampai saat ini dan juga sebagai ketua subcluster Biomedic Brain Reengineering Cluster Medical Technology Indonesia Medical Education. Kemudian pengalaman bekerjanya juga banyak sekali sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Peningkatan Intelijensi Kesehatan Kemenkes dan juga Kepala Bidang Penanggulangan Intelijensia Kesehatan di Kemenkes. Jadi semua ini berhubungan dengan kesehatan intelijensi dan otak kita, ya. Kemudian pengalaman organisasinya juga beliau sangat banyak. Sebagai Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Ketua Litbang Himpunan Pendidik Anak Usia Dini sampai sekarang, Ketua Bidang Kerjasama Perhimpunan Keseminatan Dokter Emergency Indonesia sampai sekarang, penggagas dan Ketua Litbang Indonesia Neuroscience Harapan, Ketua Bidang Kerjasama Perhimpunan Keseminatan Dokter Emergency Indonesia, Tim Ahli Pengembangan Eksekutif Brain Assessment, Ketua Tim Pengembang Senam Vitalitas Otak bersama Prof. Sumarmo dan tim, juga sebagai tim pakar pengembangan pemberdayaan masyarakat Pemda DKI dengan Dinas Sosial.
Jadi semuanya ini Dr. Adri udah sangat-sangat pakar sekali mengenai perotakan manusia ya dok. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung menyerahkan kepada Dr. Adri untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. Adri. Ya, ya. Selamat pagi, selamat siang. Nih. Sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, community Moritz, bahwa kita memang hari ini orang yang biasa-biasa saja. Ya, kalau Moritz tadi orang biasa, ya saya disuruh orang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, ya, kita mulai dengan biasa-biasa saja. Ya. Jadi memang stres, kemudian gangguan tidur dalam kondisi COVID ini memang problem kita saat ini. Nah, saya sebagai neurolog mungkin berbicara di bagian saya menyangkut dengan otak, ya. Dan memang kita mempunyai tim dengan para psikolog, dengan para terapis, dengan tim di klinik Dr. Ferry. Nanti ke depan kita akan menyediakan tempat-tempat layanan. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya. Slide. Nah, ini karena siang kita coba dulu dengan tampilan ini nih. Oke, bisa dimainin videonya. Ini ada animasinya nih. Ya, oke deh. Videonya nggak bisa nih kayaknya, dok. Oke, terus aja lanjut kalau gitu. Di belakang juga ada videonya, coba ntar yang video lah belakang coba nanti. Oke. Saya bicara tentang bagaimana stres ini berkaitan dengan penurunan imunitas kita. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini peningkatan komunitas ini salah di kita. Karena kita diharapkan lebih meningkatkan komunitas di era COVID-19 ini selain kita mengikuti protokol-protokol yang ada. Lanjut. Bisa lihat. Ya. Nah, apa stres? Sebetulnya secara psikologi saya rasa teman-teman sudah jelas. Tapi kita bicara secara otak, secara garis besar, berdasarkan kesimpulan saya berdasarkan definisi ini, bahwa stres itu adalah adanya suatu stimulus lingkungan, kemudian reaksi otak dan tubuh. Nah, justru tengahnya ini otak gitu. Tubuh itu setelah itu kemudian reaksinya yang kita rasakan. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita bicara stres, ada otak, ada tubuh, dan ada stimulus lingkungan. Nah, definisi stres sendiri cukup banyak, ya. Dari segi psikologi sudah sering lah kita dengar, tapi saya bicara dari sisi otak. Sebetulnya apa stres itu? Dari sisi otak. Bahwa sesuatu keadaan yang tidak dapat diterima oleh otak atau diterima secara berbeda oleh otak akan menimbulkan reaksi tubuh yang berbeda. Disitulah yang kita sebut fisiologikalnya. Jadi proses fisiologi itu adalah proses di dalam tubuh kita sendiri. Nah, proses psikologinya itu adalah proses yang tampil, yang kita lihat outputnya. Kita jarang memang membahas mengenai processingnya. Ya, mohon maaf, memang saya juga sedikit kesulitan menjelaskan ini secara lebih mudah. Tapi saya akan kasih gambaran bahwa otak itu sebenarnya bekerjanya secara simpel. Kita bisa lihat ada input, ada proses, dan ada output. Nah, sementara ini memang yang banyak kita lihat adalah outputnya. Selama ini yang kita bahas adalah outputnya. Nah, saya sedikit akan membawa Anda sebenarnya apa sih proses yang ada di dalam itu gitu. Nah, proses yang ada di dalam itu sebenarnya yang nanti berkaitan di belakang dengan bagaimana kita mengatasi stres ini sendiri gitu. Karena kita lebih banyak membahas output itu, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi output, padahal yang terjadi adalah ada processing di dalam, ada stimulus di luar yang tidak connect gitu.
Nah, itu intinya dari definisi-definisi yang begitu banyak, sengaja saya tampilkan. Karena ini definisinya kita lihat dari tahun 84 sampai tahun yang terbaru dari sisi neuroscience saya tampilkan. Oke, kita lanjut. Sebetulnya stres ini kita hidup hari-hari. Tadi juga sudah disampaikan oleh Sonya. Di dalam kehidupan kita hari-hari kita mengalami stres. Stres itu perlu, ya. Stres itu memacu kita untuk berpikir lebih, memacu kita untuk melakukan sesuatu, memacu kita untuk bisa bekerja lebih baik. Stres itu sebetulnya sangat positif gitu untuk seseorang yang memang bisa terbiasa atau terlatih untuk bisa melakukan respon-respon otaknya dan mengatur respon tubuhnya. Nah, itu salah satu yang kita sebut sebagai manajemen stres di dalam konsep neurologi. Jadi bagaimana kita mengatur otak kita dan bagaimana kita melakukan respon otak terhadap tubuh supaya tubuh itu tidak memberikan respon-respon yang negatif yang di luar kebiasaan kita. Lanjut. Nah, yang penting adalah penyebab stres, ya. Nah, akhir-akhir ini memang kita mengalami stres akibat pekerjaan. Tapi ada stres itu di dalam juga yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita sebut work stress. Nah, saya tidak tahu, ya mudah-mudahan tidak ya. Di kita awal-awal kita menghadapi COVID, saya rasa normal semua orang stres. Nah, ada yang bisa mengatasi stres itu, kemudian justru dia bangkit dari stres itu. Ada yang justru melihat, yang bangkit dari stres terus melihat ini peluang, dan dia membuat sesuatu, dan dia tampil atau challenge, dia membuat suatu respon-respon, loncatan-loncatan justru di dalam stres ini. Jadi justru kondisi yang tidak mengenakan dalam sesuatu situasi yang tiba-tiba ini memacu dia untuk melakukan sesuatu karena dia mampu untuk memanage itu. Nah, tapi ada yang berlanjut gitu. Stresnya menjadi lebih berat, kemudian terjadi depresi, terjadi gangguan, nah sehingga dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, apa saja yang membuat kita stres, ya? Perasaan tidak nyaman di dalam pekerjaan. Nah, artinya dari zaman kita kecil sebetulnya kita tahu bahwa waktu kita kecil kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ya. Nah, di dalam proses pendidikan kita menghadapi hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai yang harus kita terima. Nah, proses di dalam kehidupan ini sebenarnya membentuk mekanisme otak untuk bisa mengatasi stres itu secara bertahap dari hal-hal yang sifatnya ringan sampai yang berat. Nah, kemudian yang stres kedua adalah kita memiliki tanggung jawab yang melebihi kapasitas kita. Nah, di dalam sekarang dalam kondisi kita bekerja di rumah, nah ini mungkin mohon maaf yang pimpinan perusahaan, ya termasuk saya, saya akhirnya sadar juga setelah saya dikasih tugas untuk ngurusin ngomong tentang stres ini gitu. Kadang-kadang kita menganggap karyawan kita di rumah nih dia kerja di rumah gitu. Dia nganggur kayaknya. Di dalam istilahnya orangnya bekerja tuh dia nggak ngapa-ngapain di rumah. Padahal pekerjaan dia di rumah melebihi dari pekerjaan dia di kantor. Karena pekerjaan dia di kantor adalah masuk jam 8, kalau dia tepat, ya pulang jam 4, udah gitu, dia selesaiin kerjaan kantor, udah dia nggak mikirin kantor. Tapi bekerja di rumah ini kelihatannya sehari-hari sampai malam tuh kerjaan kantor nggak kurang-kurang. Terus kemudian tiba-tiba si pimpinan perusahaan atau atasannya kasih perintah lagi yang pekerjaan yang kemarin belum diselesaikan, kemudian dikasih perintah lagi yang ini yang menyebabkan jadi overload. Nah, banyak yang datang ke saya, ya teman-teman lah yang ngeluh nih gimana ya, ngomong aja lah sama pimpinan, kerjaan yang kemarin belum kelar. Nah, masalahnya si pimpinan mikir nih anak buah di rumah nggak kerja gitu, ya. Padahal di rumah lebih sulit dia mengatur waktunya karena dia harus mengerjakan banyak hal yang di rumah yang berkaitan dengan pekerjaan kantor gitu. Sehingga menimbulkan masalah di dalam keluarga dalam kondisi work from home sekarang ini gitu. Nah,
Atau justru yang bekerja di kantor yang memiliki manajemen buruk, artinya manajemen buruk orang yang memang mau bekerja dan mampu bekerja secara profesional melihat suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan atau yang biasa dia lakukan, ini menjadi faktor penyebab stres yang kita sebut sebagai stress factor gitu. Kemudian merasa nah ini juga yang kita perlu tekankan pada masa COVID ini ya, merasa tidak yakin terhadap peluang untuk berkembang gitu. Nah tadi itu orang-orang yang memang kalah dalam kondisi ini, dalam kondisi COVID kalah, ya, dia jatuh menjadi tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga melihat segala sesuatu menjadi pesimis. Nah, kemudian menerima diskriminasi di lingkungan kerja ya, rasanya ini sebelum COVID pun banyak kita sudah ini kan. Lanjut. Nah ini faktor-faktor yang berkaitan dengan kerja. Nah faktor-faktor kaitan dengan kehidupan ya banyak faktor, yaitu kematian pasangan, perceraian, kehilangan pekerjaan. Nah, yang paling memang dua hal ini yang kita lihat pada kondisi COVID ini menjadi masalah sekarang adalah kehilangan pekerjaan dan utang. Nah, kehilangan pekerjaan sekarang ini memang banyak dialami oleh orang, banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan swasta atau di perusahaan atau di kantor-kantor. Kalau di kantor-kantor pegawai negeri mungkin tidak kehilangan pekerjaan, tapi dirumahkan sementara kena kondisi tertentu. Nah kemudian yang kedua nih utang nih. Nah kalau utang nih susah nih kita bicaranya ya, karena otomatis kita tidak bekerja, kita tidak punya penghasilan. Nah ini jadi memang bermasalah. Kemudian ada penyakit-penyakit kronis. Kenapa saya sampaikan yang penyakit kronis? Orang-orang dengan penyakit kronis, terutama yang tua, ya, sekarang ini sulit untuk datang ke rumah sakit. Jangankan penderita penyakit kronis, dokter yang berusia tua aja mikir-mikir mau datang ke rumah sakit. Kayak saya tuh mau datang ke rumah sakit mikir-mikir gitu, ya. Nah, penderita penyakit kronis, misalnya penderita diabetes, penderita hipertensi, penderita stroke, ya. Penderita gangguan tidur, macam-macam yang datang, yang mau berobat, yang biasanya datang berobat ke dokter, dokter susah mengatur jadwal untuk bisa memeriksa pasien-pasien ini, terutama yang berusia lanjut yang mempunyai faktor risiko rentan terhadap tertularnya COVID. Nah, sebenarnya pada kesempatan ini memang kita sudah menyiapkan satu model layanan. Tadi kalau Sonya tadi bilang Moritz ini juga berbasis aplikasi. Kita juga memang sedang menyiapkan layanan-layanan berbasis aplikasi untuk membantu orang-orang ini. Karena pada dasarnya saya merasa saya juga orang biasa-biasa aja, Sonya. Jadi kita tuh semua orang biasa, dan apa yang kita bisa lakukan untuk banyak orang, nah itulah yang namanya luar biasa. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh orang biasa-biasa itu yang luar biasa. Jadi kalau orang luar biasa itu ya dia melakukan yang biasa-biasa aja. Oke. Nah, kemudian merawat orang tua atau anggota keluarga yang sakit di rumah ini menjadi masalah juga gitu. Karena satu, dia nggak bisa dibawa ke dokter, terus dia rewel. Nah ini menjadi masalah menjadi faktor stres di rumah. Ya, juga kita lihat bencana alam cukup banyak kita alami sekarang. Nah ini faktor-faktor di dalam kehidupan kita yang memang selalu mengancam kita atau berhadapan dengan kita. Nah permasalahannya ya kita harus menghadapi ini semua. Ya kalau nanti kita lihat di belakang. Lanjut. Nah ini persentasenya ya, dari yang ringan sampai yang berat ya, bisa kita lihat sendirilah ya, bahwa kematian pasangan itu merupakan tingkat stres yang paling tinggi. Perceraian itu yang kedua ya. Nah, kemudian juga kematian dari famili dekat atau teman dekat itu juga tingkat stresnya cukup tinggi. Nah, di sini memang kelihatannya faktor stres ini faktor stres yang dilakukan penelitiannya sebelum COVID-19 nih, ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Nah, ini yang saya mau jelaskan.
bagaimana reaksi tubuh terhadap stres? Tadi sudah kita jelaskan bahwa reaksi tubuh terhadap stres itu suatu stimulus, suatu rangsangan dari luar, atau juga bisa rangsangan dari, bukan, nggak ada rangsangan dari luar, tapi adalah proses di dalam otak kita sendiri, tadi seperti Sonya tanyakan gitu. Nah, proses sekarang ini, akhir-akhir ini, di dalam situasi saat ini kita di Indonesia, faktor stres itu memang banyak faktor stres eksternal, ya, faktor stres dari luar. Nah, yang dimaksud dengan stres internal ini memang ada orang-orang yang memang punya kecenderungan menghadapi sesuatu itu menjadi stres gitu, karena dia tidak biasa berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak biasa dia hadapi. Nah, kemudian ada endocrine system. Endocrine system ini ya bagi yang hari ini peserta adalah dokter ya sudah cukup jelas lah, endokrin ini adalah kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita yang mengatur proses pengeluaran di dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita, termasuk juga proses kerja otak dalam sistem endokrin ini juga terlibat. Nah, gangguan-gangguan stres ini menyangkut gangguan yang nervous system, kemudian gangguan endokrin system. Nah, yang terakhir adalah proses imun system. Nah, memang di sini ada satu tampilan ya minggu lalu bahwa proses imun sistem itu juga menurun pada orang stres, di mana kita tahu kortisol itu merangsang inflamasi pada pada kondisi akut. Tapi pada kondisi di mana kortisol itu tidak bisa turun, itu daerah-daerah di otak tertentu akan kebanjiran kortisol, sehingga kortisol itu berlebihan di mana-mana sehingga terjadi intoleransi terhadap kortisol, justru terbalik menjadi proses yang merangsang menekan proses inflamasi, sehingga proses imun kita jadi menurun. Kita lihat di belakang, lanjut. Nah, ini ada tiga, saya membahas mengenai nervous systemnya ya. Kita tahu proses nervous system yang berkaitan dengan stres ini adalah proses autonom, simpatis dan parasimpatis. Nah, bahwa di dalam proses ini kita lihat yang penting dari bagian ini, kita lihat ada social engagement ya, ventravagal. Nah, artinya proses ini yang hijau ini adalah yang parasimpatis ya. Kita lihat parasimpatis ini punya peran yang cukup besar di dalam proses kehidupan kita sehari-hari secara sosial gitu ya. Nah, kemudian ada proses simpatis. Kita tahu proses simpatis ini berkaitan dengan pompa jantung dan proses sirkulasi ya. Dan juga berkaitan dengan kita mau melakukan sesuatu, kita fight atau kita menghindar. Nah, proses fight dan flight ini adalah proses bagaimana kemampuan kita memanage atau menganalisa stres itu di otak, sehingga kita mampu untuk melakukan fight ya terhadap stimulus-stimulus yang tidak mengenakan itu tadi. Nah, kalau kita lihat juga proses fight ini juga diikuti dengan proses bagaimana kita flight atau kita artinya menghindar, kemudian menyebabkan gangguan-gangguan panik, ya, ketakutan, kecemasan, ya. Nah, yang ini yang terus-terus akan berlanjut, ya. Kita lihat ini ada puncak tertentu. Nah, kita lihat juga ada proses di atas, adalah proses di mana bahwa seseorang memang sudah tidak mampu lagi untuk bisa mengatur metabolisme tubuhnya, yaitu yang kita sebut sebagai doxa vagal, ya, di mana sudah tidak punya harapan, ya, merasa bahwa ya tidak mungkin lagi kita melakukan sesuatu, ya, jadi betul-betul dia jatuh di dalam kondisi yang
tidak mampu lagi untuk berpikir untuk bisa menganalisis lingkungan itu secara baik. Jadi kita lihat bahwa orang-orang ini ya sudah nggak peduli banget gitu. Nah, kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang memang berbicaranya udah masuk ke dalam kondisi-kondisi yang hopeless ya. Jadi dari bicaranya kita lihat, jadi pembicaraan itu tidak lagi konteks dengan lingkungan di sekitarnya. Lanjut. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang bahwa meningkatan kortisol itu berpengaruh terhadap berbagai macam organ kita, ya. Yang jelas meningkatkan insulin, ya, kemudian meningkatkan kolesterol, ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini memang memerlukan cukup asupan energi pada kondisi-kondisi yang jangka panjang. Nah, karena dalam kondisi kortisol ini meningkat, semua proses metabolisme itu kelihatannya juga meningkat dan membawa dampak yang berpengaruh terhadap tubuh secara jangka panjang. Ya, lanjut. Nah, di dalam imun sistem tadi sudah kita jelaskan bahwa kortisol itu berpengaruh terhadap sistem inflamasi. Nah, di mana kortisol itu memang pada dasarnya akan merangsang interleukin. Interleukin itu berpengaruh terhadap faktor inflamasi. Nah, jadi satu bahwa yang langsung kita lihat bahwa pada stres ini sistem imun itu ada kaitan dengan proses-proses bagaimana kita bisa mengatasi stres itu sendiri sehingga kita dapat menurunkan banjir kortisol di berbagai macam bagian otak sehingga pada akhirnya proses akibat peningkatan kortisol itu juga dapat mengatur proses-proses di organ-organ kita yang lain. Yang pada akhirnya juga akan menurunkan yang sebelah kanan risiko terjadinya disease. Kalau kita tidak bisa mengatur stres kita, yang terjadi adalah meningkatnya faktor-faktor risiko yang terjadinya penyakit. Nah, ini khusus kita tujukan kepada yang berusia lanjut ya, di mana kondisi di rumah bahwa mereka tidak dapat melakukan aktivitas di rumah, dibatasi karena tadi takut tertular, kemudian tidak bisa terima ketemu dengan keluarga, nggak bisa ketemu dengan cucu-cucu karena takut nularin cucunya juga gitu, ke rumah sakit juga nggak bisa gitu. Nah ini masalah yang sebetulnya tidak kita sadari dan saya yakin ini banyak dan tepat sekali kalau topik hari ini ya artinya ini semestinya ada jalan keluarnya ke depan ya. Saya rasa ini yang nanti Sonya akan lebih melihat bahwa ada kelompok-kelompok usia tertentu yang punya risiko untuk terkenanya penyakit, kemudian dia tidak mendapatkan pelayanan yang optimal saat ini gitu di rumah sakit. Nah ini memang perlu solusi-solusi yang terobosan-terobosan yang cerdas melalui model-model pengembangan layanan-layanan secara digital untuk mengurangi kerentanan dia terhadap penyakit-penyakit. Ya, salah satunya adalah yang kita hadapi sekarang adalah COVID ya. Kita tahu penyebaran terbesar justru ada di rumah sakit gitu kan, yang kemungkinannya lebih besar dibandingkan di komunitas. Ya memang datanya kita belum ada atau belum akan dibikin gitu. Kita lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa stres sendiri berdampak positif terhadap tubuh kita ya. Nah,
ini kita bisa lihat ada good stress, ada bad stress ya. Mungkin yang perlu dilihat di sini biasanya stres itu diikuti dengan peningkatan serotonin, dopamin dan kortisol yang dopamin ketika kortisol menurun. Nah, artinya si kortisol itu menurun ya pada akhirnya. Nah, di sini yang kita perlu tahu bahwa stres itu tidak berlanjut kalau kita memang mampu untuk memanage hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kortisol yang dipacu oleh otak kita karena kondisi stres tadi yang disebabkan oleh otak kita tidak bisa menerima kondisi itu. Nah, sementara kondisi keluarnya kortisol itu meningkatkan denyut jantung, meningkatkan fokus. Nah, pada kondisi itu sangat menguntungkan kalau ini memang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa berpikir lebih analitis sehingga memang penurunan kortisol itu dapat terjadi. Ya. Nah, kemudian ini yang penting dari bagan tadi yang kita lihat di belakang, ya, bahwa ada perannya nggak sih model di digital ini kita kembangkan di dalam komunitas. Ini sangat positif dan sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi stres. Nanti kita bahas di belakang dan kalau saya lupa tolong diingetin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bad stress ya. Ya, itu bisa akut, bisa kronik. Yang jelas memang stres itu jadi berlanjut di mana tadi saya bilang kortisolnya banjir ya. Tanpa adanya penurunan hormon serotonin ya, tanpa adanya penurunan serotonin atau ada satu hormon yang kita sebut hormon bahagia, nanti kita lihat di belakang ya. Respon tubuh sama seperti respon sakit fisik. Jadi akibat stres ini timbul respon tubuh tadi, bahwa stres itu dari lingkungan, kemudian otak karena tidak bisa menerima menimbulkan respon-respon tubuh ya, seperti sakit fisik ya. Bisa aja kita merasa sesek, bisa kita merasa harus bolak-balik ke kamar mandi ya, bisa aja kita merasa mual, bisa kita merasa pusing ya. Yang jelas manifestasi itu banyak macamnya ya, dan bisa tidak satu macam di dalam satu orang ya. Nah, tadi udah kita jelaskan juga bagaimana bad stress itu menurunkan imun. Lanjut. Nah, pada kondisi pandemi ini kita tahu kondisinya mendadak dan berdampak terhadap semua sektor tadi, pekerjaan apa segala macam, sehingga kita panik. Nah, permasalahan ini ada orang tadi yang udah saya jelaskan bisa keluar nggak dari kondisi ini, artinya dia bisa menerima kondisi itu, ya, kemudian dia dapat mengatasi itu. Nah, kemudian kalau dia bisa otomatis bisa mengatur untuk mengeluarkan itu, ya, yang proses ke bawah ini, penurunan sistem imun, peningkatan respon terhadap lingkungan yang penuh, ini juga tidak terjadi, ya. Jelas kalau kita awal mendadak itu semua stres, ya, jadi yang di atas itu sebetulnya awal-awalnya normal saja, tapi kalau ini berlanjut ya akan berdampak kepada penurunan imun sistem, yang juga terjadi peningkatan risiko kita untuk terkena penyakit-penyakit yang kita bawa sendiri atau yang memang sekarang sedang berkembang, yaitu COVID. Tadi di bawah tekanan darah meningkat, ya, gangguan jantungnya yang memang udah ada, jadi sekarang ada serangan ditambah COVID ya jadi gitu. Ya, lanjut. Nah, kita tahu data terakhir, ya, saya udah nggak harus sebutin lah ini, ya, yang sembuh memang kelihatannya meningkat juga, tapi yang terpapar juga cukup tinggi juga akhir ini. Lanjut. Nah, yang tadi saya ini sedikit kita kupas di otak ya, tadi ada proses psikologi stres dan physical stres ya. Nah, ini yang kita akan menimbulkan respon stres tadi. Kita lihat tadi yang di belakang tadi
ya. Respon itu ada proses simpatik yang sebenarnya banyak berperan, dan di hipotalamus dikeluarkan tadi adrenal aksis itu dikeluarkan kortisol. Nah, ini sebagai mediator-mediator yang dikeluarkan oleh otak akibat dari respon otak terhadap stres. Nah, spesifik reseptor pada otak itu berpengaruh kepada yang paling bawah sebelah kanan, kita lihat pada sel-sel otak, ya, dan menimbulkan neuroplastisitas, berkaitan juga dengan plastisitas. Nah, artinya dalam kondisi stres yang tidak bisa kita terima, terjadi kerusakan-kerusakan pada terjadi hambatan pada proses plastisitas, terjadi hambatan pada proses plastisitas di dalam sinap maupun neuron yang jelas berkaitan dengan otak, ya. Nah, kemudian yang di dalam tubuh sendiri kita lihat ada mobilisasi energi, ya, ada perubahan metabolik, ya. Kemudian ada penurunan dari sistem reproduksi, ya. Nah, artinya reproduksi ini kita tahu adalah alat-alat alat-alat vital kita. Nah, proses dari sistem stres ini pada akhirnya akan menyebabkan fisiologi dan behavior, perubahan dari fisiologi dan behavior. Nah, itulah yang tadi di depan sudah kita jelaskan. Sebetulnya proses fisiologi dan behavior, kalau kita lihat, ini adalah manifestasi dari otak yang berpengaruh terhadap tubuh kita. Nah, kalau kita bisa melakukan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang memang menimbulkan respon stres, artinya kita akan dapat keluar dari kondisi-kondisi di dalam otak, proses di dalam otak kita sendiri, dan kita juga dapat berubah behavior kita sesuai dengan stimulus yang tidak mengenakan itu tadi. Nah, proses adaptasi ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita merubah behavior kita. Nah, mungkin nanti bulan depan kita memang akan mengupas bagaimana otaknya sendiri gitu. Karena kalau kita bicara otaknya di dalam proses stres ini sendiri, kita bicara tadi, kalau kita lihat di sini adalah energi, bahwa otak itu memerlukan energi yang cukup yang dibawa oleh darah, yang dipompa oleh jantung. Jadi stres itu artinya sebenarnya memompa darah ke jantung dengan cukup banyak. Nah, kemudian di otak ada metabolisme di otak, di dalam mitokondria otak. Dihasilkan ATP. Ya, otak itu memerlukan ATP yang cukup tinggi, di mana diperlukan 3 ATP. Tapi otak dengan metabolisme ini, otak baru bekerja sebagai organ sama dengan organ lain yang memang dia memerlukan energi dan dia bekerja untuk menghidupkan selnya. Tapi otak ini sebenarnya kerjanya adalah produknya. Jadi produk otak itu adalah perilaku, adalah behavior. Nah, untuk itu yang bekerja adalah otak ini, hasil metabolisme ini akan merangsang gelombang otak yang kita sebut brainwave, ya. Nah, gelombang otak itu macam-macam tergantung aktivitas kita. Ada 5 gelombang otak: delta, theta, beta, alpha, beta, dan gamma. Nah, yang semua itu berpengaruh terhadap perilaku kita sehari-hari. Kita tahu kalau kita tidur, kita memerlukan gelombang delta yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lagi setengah tidur atau kita lagi banyak berhayal-hayal, itu lebih mengarah kepada theta. Kemudian kita memerlukan rileks, kita memerlukan alfa. Kemudian kita perlu konsentrasi, kita memerlukan beta yang cukup untuk kita bisa berkonsentrasi. Kemudian juga kita memerlukan gamma untuk high thinking. Nah, proses ini yang sebenarnya sangat berpengaruh di dalam fisiologi dan behavior change tadi gitu. Nah, kalau kita melakukan proses adaptasi itu, kita merubah behavior, sementara proses di dalam otaknya sendiri tadi memang terjadi gangguan, ya ini tidak akan tercapai proses adaptasi itu secara optimal. Ya. Nah, inilah
artinya kolaborasi antara neurologi, psikologi, dan bidang-bidang ilmu lain itu sangat berpengaruh di dalam kita mengatasi ilmu lain yang berkaitan tadi dengan proses-proses fisiologi dalam tubuh kita sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini manajemen stres yang selama ini sudah banyak kita lakukan, exercise, meditasi, ya, kita ikuti kegiatan keagamaan, yoga, hipnosis, social interaction. Ini sih bisa boleh-boleh saja, dan ini artinya memang berpengaruh bagaimana kita membuat tubuh kita bisa mengatur oksigen dan darah secara cukup, sehingga dampak-dampak dari penerimaan otak yang negatif itu tadi bisa kita kurangi secara perlahan-lahan. Tapi ini saja tidak cukup gitu. Nah, ini saja tidak cukup ya. Jadi yang perlu kita tahu bahwa pada waktu kita mengalami stres yang berkelanjutan, ya, artinya stres yang artinya menyebabkan kita jatuh ke dalam bad stress tadi, stres yang berkelanjutan sehingga kita kehilangan konsentrasi, kita tidak bisa tidur, kita mengalami depresi, terus kita merasa hopeless. Nah, ini perlu ada tindakan-tindakan khusus ya, di mana kita bisa melakukan analisa gelombang otak. Nah, lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini memang tadi aktivitas selama ini yang dilakukan memang secara patofisiologi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa positive social interaction itu berpengaruh kepada keluarnya oksitosin. Semua peserta tahu oksitosin ini adalah salah satu kalau disebut hormon, dia hormon, tersebut neurotransmitter juga dia karena dia yang kita sebut hormon kebahagiaan. Kita tahu seorang ibu hamil yang oksitosinnya nggak keluar, bayinya akan lahir macet, kemudian air susunya nggak keluar. Nah, itulah yang kita sebut oksitosin sebagai hormon kebahagiaan. Nah, oksitosin ini yang berkaitan sebagai anti stres. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan dengan relaksasi dan positif social interaction ini berpengaruh terhadap oksitosin yang pada akhirnya juga memang dapat membantu orang menurunkan tingkat stresnya. Nah, tapi itu saja tidak cukup gitu tadi. Saya bilang ada faktor lain yang memang berpengaruh di mana sudah terjadi, apalagi kalau itu berlanjut terjadi perubahan mekanisme kerja gelombang otak. Lanjut. Nah, ini lanjutan dari yang tadi dengan kita melakukan rilis dari oksitosin. Bagaimana kita melakukan rilis oksitosin? Nah, ini jadi penting di dalam kehidupan hari-hari bahwa aktivitas media sosial. Kita menyapa orang tiap hari, tiap pagi, ya, yang selama ini, yang akhir-akhir ini sulit kita lakukan. Kalau dulu kita kan bisa ketemu orang, ya, dengan jaga jarak, terus kemudian sedikit dikurangi pertemuan kita dengan orang-orang sekitar. Nah, ini sangat berpengaruh gitu. Jadi media sosial ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita saling menyapa, apalagi di dalam community Moritz ini saya lihat memang sudah community yang cukup besar, dan ini bisa dikembangkan menyapa tiap pagi ya, untuk kita bisa saling berbagi gitu. Nah, supaya kita bisa merangsang si oksitosin ini gitu. Nah, kemudian kita melakukan vibrasi ya, atau getaran-getaran tertentu. Kemudian ada kita lakukan elektroakupunktur ya. Nah, kemudian social interaction. Nah, menyangkut dengan social interaction, orang yang mengalami stres itu memerlukan bonding sosial. Jadi bonding sosial. Bonding sosial itu artinya
dia memerlukan orang untuk bisa dia meningkatkan kemampuan sosialnya tadi. Artinya dia bisa berbagi gitu, dia bisa berbicara. Nah, siapa yang bisa dia ajak untuk bicara. Nah, jadi kita tahu kalau ada orang lagi stres ya artinya jangan kita ajak berdebat gitu. Ya, kita tahu dia lagi stres ya artinya coba kita bisa memahami dia, dan kita tidak harus juga kita yang ngasih solusi, tapi solusi itu perlu kita sampaikan bersama dengan dia supaya dia bisa berpikir juga berdasarkan apa yang dia mau. Jangan kita maksa untuk melakukan apa yang kita pikir gitu. Nah, ini permasalahan yang penting yang berkaitan dengan tadi oksitosin itu tadi. Lanjut. Nah, ini salah satu model, ini sebenarnya bukan terapi gangguan tidur saja, tapi salah satu model kita mengatasi stres. Nah, itu yang sudah kita kembangkan, yang dengan yang nanti mungkin bisa kita kembangkan melalui komunitas ini, karena kami sudah memiliki satu model aplikasi untuk melakukan terapi untuk stres ini melalui jarak jauh tanpa kita harus artinya konsultasi langsung atau offline. Nah, terapi-terapi ini adalah bagaimana kita memodulasi gelombang otak secara memodulasi gelombang otak secara terukur ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa alat ini banyak dilakukan ya. Banyak dilakukan ya. Kita tahu ada educer, ada segala macam. Tapi perlu catatan, perlu Anda ketahui bahwa orang yang memang tidak ada masalah dengan gelombang otaknya terus tiba-tiba pakai educer ya. Kalau menurut kami ke depan ini sama juga dengan model narkoba elektrik ya, di mana sebentar lagi kita akan kebanjiran orang-orang yang memang menggunakan alat-alat modulasi gelombang otak tapi tidak terukur. Nah, karena gelombang otak yang berlebih-lebihan juga akan menimbulkan perilaku yang berbeda gitu. Gelombang otak yang kurang menimbulkan perilaku. Jadi kita mesti terukur. Kalau dia memang ada kekurangan ya artinya kita lakukan model modulasi untuk kita meningkatkan. Kalau dia kelebihan kita turunin. Nah, ukuran ini yang penting ya. Memang banyak selama ini alat-alat kita lihat di luar. Tapi itu tadi masalahnya bahwa yang penting itu terukur. Karena ini kalau kita salah menggunakan, ya bisa bayangin aja orang nggak kerja apa-apa terus dia bilang dia mau relax, alfanya kelebihan. Alfa kelebihan itu sama aja nanti kita akan menimbulkan apatis ya, bahwa kita tidak berkeinginan untuk melakukan sesuatu, terlalu rileks gitu. Nah, terlalu kurang kita menimbulkan proses gelisah. Nah, konsentrasi yang terlalu tinggi dari beta yang terlalu tinggi menyebabkan kita terlalu fokus. Nah, kalau kita melakukan model modulasi gelombang otak tidak terukur, ini akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lain gitu. Nah, itu seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, ada otak tengah apa segala macam itu dengan segala macam akibatnya gitu. Lanjut. Nah, tadi ya ini memang 3 hal yang memang kita hadapi sekarang dengan orang bekerja di rumah, ada gangguan tidur. Gangguan tidur berkaitan dengan juga menimbulkan risiko stres. Orang gangguan tidur menimbulkan stres, orang stres juga menyebabkan gangguan tidur. Jadi kedua hal ini saling berkaitan, dan memang akhir-akhir ini ada istilah baru corona somnia ya. Jadi gangguan tidur akibat virus corona, akibat tadi waktu kerja yang sangat sangat tidak teratur di rumah ya. Kemudian juga suasana kerja di rumah di dalam kondisi yang memang tidak sesuai dengan tempat kerja, ini akan berpengaruh kepada melatonin. Jadi melatonin ini bisa tinggi dan melatoninnya bisa turun. Nah, pada kondisi orang melatonin tinggi dan melatonin turun, proses gangguan tidurnya berbeda. Ada yang sulit untuk mulai tidur, ada yang memang tidurnya jadi terlalu banyak gitu. Nah,
Ini juga perlu kita perhatikan. Nah, berkaitan tadi dengan gelombang otak, bahwa pada gangguan tidur kita lihat juga komposisi gelombang otak itu menjadi asinkron. Jadi ada yang tinggi dan ada yang rendah, terutama kita mengacu kepada delta yang berkaitan dengan gelombang tidur itu sendiri dan yang dipengaruhi oleh gelombang-gelombang lain, dan itu manifestasinya sangat berbeda gitu. Lanjut. Nah, apa itu terapi modulasi auditori? Model terapi tanpa obat dengan memodulasi gelombang otak secara terukur. Kita lanjut. Nah, ini fungsi modulasi auditori ini selain kita berkaitan dengan gangguan tidur, stres, ya, berkaitan juga dengan penyakit-penyakit lain, ADHD, adiksi game, gangguan belajar. Yang kita kerjakan di RSCM adalah orang-orang dengan gangguan kognitif, ya, non-demand. Orang dengan gangguan kognitif non-demand itu masih kita bisa lakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Termasuk yang demand, ya, memang harus dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus melakukan monitoring dan terapi panjang yang berkaitan dengan terapi auditorik yang dikombinasikan dengan terapi visual dengan menggunakan alat-alat yang kita sebut sebagai neurofeedback. Nah, akhir ini juga berkembang terapi neurofeedback, tapi neurofeedback itu adalah alat stimulator. Yang penting adalah alat diagnostiknya, adalah alat monitornya yang kita sebut sebagai QEEG. Gitu. Lanjut. Ini bagaimana menggunakannya. Kita mempunyai dua macam gelombang, ada binaural, ada monooral. Ya, yang jelas ini menimbulkan sinkronisasi gelombang otak, ya. Dengan latar belakang teorinya banyak dan sudah cukup banyak penelitiannya. Memang akhir-akhir belum banyak dikembangkan di bidang medis karena ini isu penelitiannya di science, ya. Di Harvard juga kita lihat 2 tahun terakhir berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan atau mensinkronisasi transmisi gelombang otak. Lanjut. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ya kita yang orang-orang biasa-biasa saja, termasuk saya sebetulnya orang yang biasa-biasa saja, bisa membuat yang luar biasa dalam kondisi COVID kita sekarang. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ferry, mungkin nggak dapat sinyal nih sebentar. Bukan nggak dapat sinyal, mute otomatis. Oke, terima kasih Dokter Adri. Ya, ini bagus banget, Dokter. Tapi saya jadi introspeksi sama diri saya sendiri. Halo? Ya. Ya, Bu. Oke. Dokter Adri, untuk sementara istirahat sebentar ya. Oke. Kita lanjut dengan tanya jawab. Jadi untuk para peserta silakan menyiapkan pertanyaan. Nanti kita akan buka pertanyaan langsung dan juga boleh pertanyaan dengan chat. Untuk sementara Bu Sonya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Silakan Bu Sonya. Oke, wow, luar biasa ya, Dokter Adre. Jadi mungkin kalau mau minum dulu nih Dok, lumayan ya. 1 jam, kering juga tenggorokan, atau mau ke belakang sebentar. Jadi sementara saya menyampaikan pengumuman, jadi setelah itu nanti ada tanya jawab. Oke, event kita apa? Event berikutnya ya, the next event dari Moritz Community ini apa? Nah, saya suka banget bicara tentang ini. Tapi waktu saya tadi dengar Dokter Adre cerita tentang mitokondria, wow, saya terkaget-kaget. Betul, mitokondria itu ada di semua organ. Mitokondria ini kan tempat merubah glukosa jadi energi, ATP, adenosin trifosfat, ya kan? Nah, itu harus dijaga Bapak dan Ibu, harus diprotek. Nah, yang bisa memprotek itu sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau sel darah merah kita harus jaga, dan dari alam itu ada makanan-makanan yang disiapkan sebetulnya Bapak dan Ibu, bisa memang dari diciptakan Tuhan untuk manusia. Nah, resveratrol ini penelitian dari saintis dokter Harvard juga, ya, namanya Profesor Dr. David Sinclair. Tapi ini adalah antioksidan.
wow, apa kaitannya nih antioksidan dengan mitokondria? Kalau mitokondria yang nggak diprotek karena kerusakan dari sistem respirasi, artinya sistem pernapasan yang menimbulkan radikal bebas, mitokondria yang nggak diprotek, kemungkinan produce energinya sedikit. Padahal kita tahu otak, Dr. Andre tadi mengatakan itu butuh 3 kali lebih banyak, ya kan, untuk aktivitas di sana. Makanya mitokondria harus diprotek. Nah, Bapak dan Ibu, ikuti tentang resveratrol ini. Ini adalah penemuan yang paling heboh kedua setelah antibiotik. Sepanjang sejarah obat-obatan ataupun sejarah suplemen makanan, Bapak dan Ibu, ini yang kedua. Yang pertama itu antibiotik. Itu ditemukan tahun 1900 antibiotiknya oleh Alexander Fleming. Setelah itu nggak ada lagi yang paling heboh. Ini yang kedua paling heboh, Bapak dan Ibu. Makanya hari Selasa saya akan menjelaskan ini secara detail. Apa itu penyakit degeneratif? Bisa nggak disembuhkan? Kalau obat, udah pasti degeneratif nggak bisa disembuhkan. Karena degeneratif itu kaitannya Bapak dan Ibu dengan lifestyle, dengan stres gaya hidup manusia. Nah, bagaimana peranan antioksidan terhadap kesehatan manusia? Apa itu resveratrol? Dari mana asal-usulnya? Ya, pastikan Bapak dan Ibu kalau mau ikut, WA ke admin, tanya orang yang mengundang juga bisa, minta linknya. Ini malam, tanggal 8 jam 19.30. Jika Bapak dan Ibu punya waktu, nggak ada salahnya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, oke? Nah, saya pengen lihatkan video ini sepintas. Mungkin banyak yang belum pernah lihat video ini tentang asal-usul dari resveratrol ini, Bapak dan Ibu. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendali proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, benarkah? Berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama. Dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah,
Aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer? Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu dokter, Nah, Bersyukur. itu dia Bapak dan Ibu ya. Ini sepintas tentang yang namanya resveratrol. Bapak dan Ibu perlu tahu apa manfaat resveratrol, gimana sih dia bisa menembus sampai ke dalam membran sel manusia sehingga bisa memprotek yang namanya mitokondria yang dibutuhkan oleh otak 3 kali lebih banyak ya tenaganya, energinya untuk melakukan aktivitas ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih tadi stres kalau Dokter Adri cerita yang saya tangkap, stres kan berpengaruh terhadap secara fisik kita atau yang dari luar ya. Nah, kalau nggak bisa diatasi jadi penyakit. Ternyata antioksidan itu ada kaitannya dengan oksidasi stres. Apa kaitannya antioksidan dan oksidasi stres? Jadi itu adalah sel yang stres di dalam sel Bapak dan Ibu. Nah, ini saya coba terjemahkan. Ini sudah dipublish di sebetulnya Bapak dan Ibu artikel ini ya. Ini penelitinya Billington bla 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 ini banyak banget ya. Nah, stres oksidasi memainkan peranan penting dalam perkembangan penyakit terkait usia termasuk artritis, diabetes, demensia, kanker, macam-macam nih, vaskular, obesitas, osteoporosis, sindrom metabolik ya yang nanti bisa menyebabkan stroke dan juga jantung. Ya, hipertensi dan tekanan gula darah tinggi dan sebagainya. Nah, bukti penelitian yang muncul menunjukkan bahwa senyawa alami, berarti yang alami Bapak dan Ibu yang dari alam dapat mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, makanya besok ikut Bapak dan Ibu. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Lalu hari Kamis saya akan jelaskan tentang bisnis kolaborasi. Kalau stres tadi dikatakan juga skornya orang masalah pekerjaan itu juga menimbulkan stres Bapak dan Ibu. Apalagi ditambah dengan situasi sekarang krisis COVID, semua berdampak. Skornya lumayan tinggi. Nah, ini adalah sebuah solusi. Jika Bapak dan Ibu kepengen tahu juga partner kolaborasi kami, silakan ikut Bapak dan Ibu hari Kamis, 10 Desember juga malam. Kita explore tentang jenis global. Ini benar nggak ini solusi bisnis yang bisa dikerjakan dengan cara chatting doang? Chatting, coba sharing. Nah, bulan Desember ini ada promo dengan cara begitu gampang untuk mendapatkan 25 juta Bapak dan Ibu. Worth it nggak kira-kira? Ikut aja nanti ya. Saya nggak akan cerita yang lebar juga. Nah, minggu depan, oke? Ini dokter juga sangat luar biasa, bercerita tentang kanker serviks. Kanker serviks ini adalah dari penyakit kanker. Ini nomor 2 yang terbesar kematiannya Bapak dan Ibu setelah kanker payudara ya, dan tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Begitu gejalanya keluar, begitu ketahuan, udah stadium tinggi Bapak dan Ibu. Ya, nah, mari kita ikutin konsultasi kesehatan umum ini tentang kanker serviks. Para wanita, para bapak-bapak, coba undang ibu-ibunya masuk untuk lihat. Ibu-ibu undang teman-temannya para wanita juga. Undang juga bapak-bapaknya supaya punya pengetahuannya tentang kanker serviks. Jangan tiba-tiba nanti merasa, wow ini kenapa nggak ngerti apa-apa. Bapak dan Ibu undang ya. Pasangan ikut semuanya di sini ya. Deteksi dini dan bagaimana solusinya. Hari Minggu depan jam 2 siang. Dr. Ahmad Mediana SPOG. Nah, beliau juga adalah ahlinya ya. Beliau praktisi. Jadi tahu jelas tentang ini, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, siang hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Adri Maiza, SPS kurung Kak konsultan ya, yang sudah berbaik hati mau share melalui Moritz Community, dan kami percaya dok, apa yang dokter berikan, apa yang dokter sudah sampaikan siang hari ini itu bermanfaat untuk yang mendengarkan, dan juga Tuhan akan memberkati dokter dengan berlimpah-limpah. Oke, dan juga kepada perusahaan yang mensupport room siang hari ini bisa menampung lebih dari 500 orang sebetulnya, tapi peserta yang hadir di atas 160-an tadi, yaitu PT Genes Global adalah partner kami, Bapak dan Ibu, jadi juga mempersiapkan ini. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Setiap peserta dikasih kesempatan bertanya satu pertanyaan lebih dahulu, ya. Nanti kalau masih ada kesempatan boleh tanya lagi, sehingga yang lain-lain bisa bertanya. Bisa raise hand, ya, raise hand. Kalau lihat ada tombolnya di sana, Bapak dan Ibu bisa raise hand. Kalau tidak, Bapak dan Ibu
chat aja di situ, nanti moderator akan bantu membacakan sehingga bisa langsung dijawab oleh Dr. Adri Maisa ya. Nah, materi presentasi bagi yang mau diberikan PDF-nya, Bapak dan Ibu harus WA ke admin untuk mendapatkan materi presentasi PDF-nya. 082114791662. Jadi kami tidak akan kirim ke email, tapi kami akan berikan di dalam WA. Nah, untuk yang sudah ada di WA admin, tidak usah khawatir, langsung saya masukkan setelah acara ini. Ya, nah YouTube channel kita ada waktu untuk diproses masuk ke dalam YouTube channel. YouTube channel kita ada Moritz Community. Jadi ini juga akan